Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Rinaldi dan sebelah kanan saya Muhammad Rifki Habibi. Ya, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Di sini kami akan membuat simulasi dari pabrik minuman ya, dari proses pengisian air, pemberian tutup botol, pemberian label dan juga packing ya. Di sini kami menggunakan dua aplikasi dari pabrikan Schneider. Di sini ada aplikasinya, namanya Smashing Basic. Ini aplikasi untuk pemrogramannya, dan di sini ada aplikasi Video Citek Explorer. Yang mana Video Citek Explorer ini berfungsi nantinya untuk simulasi HMI-nya ya. Oke, kita pertama-tama kita buat terlebih dahulu di Smashing Basic-nya. Nah, sebelum membuat programnya, kita pilih tipe aplikasi yang bukan aplikasi, tapi tipe PLC yang mau kita pakai. Nah, di sini ada beberapa tipe nih yang bisa digunakan. Namun untuk di kelompok kami pilih yang paling atas, yaitu TM221C16R, yang mana tipe ini memiliki 24 inputan dan juga 16 output ya. Di sini untuk inputan untuk pengkodingan nantinya menggunakan persen I0.0, karena inputannya 24 berarti sampai dengan I0.23. Begitupun untuk outputannya menggunakan coding key 0.0 sampai dengan key 0.15. Kita langsung aja ke proses pembuatannya. Namun di sini kami sudah membuat programnya. Di sini ada beberapa kelompok pemrograman. Yang pertama di sini auto, ada manual, ada tes tombol manual, ada proses auto, ada output, ada integer. Nah, di sini integer ini, program integer ini nanti fungsinya untuk menggerakkan animasi-animasinya ya. Nah, ini ada sampai banyak rank yang kita buat. Dan di sini juga ada counter. Nah, kami juga melengkapi simulasi ini dengan counter untuk penghitungan. Nah, dan juga ada alarm ya. Nanti ada simulasi untuk gangguan-gangguan juga. Nah, di sini juga contoh inputan. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini artinya NO dan ini artinya NC. Ini untuk inputan ya. Dan untuk outputan ini bentuknya seperti ini. Dan untuk mengambil ini, kita bisa ngambil dari atas ini. Kita tinggal klik, terus masukkan sini, klik juga. Nah, gini tinggal geser-geser ya. Kalau nggak jadi menempelkan ini, tinggal klik kanan aja. Nah, di sini juga ada fungsi untuk integernya, yang mana nanti buat pergerakan dari animasi. Nah, kenapa kita kasih MW? Nah, karena di integer itu menggunakan codingnya MW ya, kalau integer. Kalau untuk inputan lain-lain menggunakan M. Nah, ini M ini nanti yang akan dimasukkan di alamat animasinya. Nah, kenapa ini kurang dari 32.500? Artinya ketika posisi animasinya di posisi berhenti atau kurang dari angka ini, maka dia akan memberi inputan, lalu memberi input ke sini, dan ini akan bertambah per 100 sampai angkanya nanti menyentuh segini, lalu berhenti animasinya. Nah, untuk ini kita bisa ngambil di sini, tinggal klik aja. Nah, gini. Oke. Sorry. Ya, nggak jadi. Dan ada juga namanya timer ya untuk program ini. Nah, timer ini
kita bisa ngambil di sini timer. Nah, untuk setting waktunya di sini juga kita bisa pilih time on, time off, dan juga TP. Time on ini ya fungsinya adalah delay on, ini delay off. Kalau TP ini sama aja sih kayak T on, cuma ini sinyalnya plus ya. Nah, ini untuk setting waktunya. Ini kita bikin 5 dan ini bikin 1S, artinya ini 5 kali 1 berarti 5 second ya. Nah, ini untuk contoh ladder atau programnya yang akan nanti dikoneksikan dengan animasinya ya. Lalu kita selanjutnya ke proses pembuatan animasi. Nah, pertama-tama kita masuk ke ini, ketika kita menjalankan aplikasi Video Citek ini, maka akan keluar 3 explorer dari aplikasi ini ya. Yang pertama ada ini, yang kedua ada ini untuk nantinya pemasukan coding-coding buat animasinya, dan ini untuk pembuatan animasi. Nah, kita pertama di sini buat dulu, misalkan kan karena kita udah membuatnya ini namanya UAS. Kalau mau bikin baru kita tinggal klik new folder dan tahap selanjutnya habis itu ke page ini. Nah, di sini untuk mengkoneksikan antara aplikasi Video Citek dengan Machine Basic, kita pilih ini communication, lalu export wizard, lalu next, tinggal next aja di sini. Nah, di sini kita pakai yang Guido. Nah, di sini pakai yang TCP karena TCP ini berfungsi untuk mentransfer data juga ya. Lalu next juga. Next. Selanjutnya kita membuat animasinya dulu. Di sini bikin animasinya dulu. Karena kita sudah buat animasinya, kita tinggal open aja. Kita namakan botol nama animasinya. Nah, seperti ini animasinya. Untuk memasukkan animasi ini kita bisa pilih di tab bagian ini. Nih, tinggal kita pilih aja apa yang kita butuhkan, tinggal pilih di sini. Ada banyak pilihan. Tinggal kita pilih-pilih aja sesuai keinginan kita. Dan kita tuh membuat seperti ini ya. Nah, di sini ada contoh sensor, ada motor, ada botol, ada tangki. Kayak ini tutup botol. Tutup botol ya. Ini labeling. Ini untuk packing. Ya, packing ya. Nah, semua ini perlu dikasih alamat atau pengkodingan. Nah, pembuatan alamatnya itu di yang page kedua. Nah, di sini di variable text. Nah, di sini contohnya PB Auto. PB Auto itu alamatnya M0. Terus ininya digital. Nih PB Auto itu yang ini nih. Nih PB Auto, di sini juga ada operation test, ada simulasi gangguan. Ini ada start, reset, dan yang lain-lainnya ya. Ini PB Auto ini codingnya M yang telah kita sebutkan tadi, M untuk yang digital. Digital itu artinya yang berupa inputan ya, seperti push button, sensor, dan juga yang lain-lainnya. Dan yang ini tadi, ini otomatis muncul karena yang tadi kita udah komunikasikan dengan ini IO dev ya. Ini pasti muncul di sini. Kalau kita mau bikin ya tinggal bikin namanya lalu add. Nah, ininya jangan lupa alamatnya dari M0 sampai yang diinginkan ya. Ada juga yang tadi disebut integer ya. Kalau integer itu untuk animasi. Kita cari yang integer. Nah, ini contohnya. Botol M11. Nah, integer kan M1. Kalau yang digital itu M ya. Ini botol contohnya. Nah, selanjutnya kita cocokkan ke animasinya. Nah, ini contohnya botol ya. Botol ini pengen gerak ke sini nih.
kita bikin dulu botolnya yang tadi ngambil dari sini, lalu kita klik 2 kali, terus kita, nah botol ini bukan ditulis ya, tapi ngambil dari sini. Kalau ditulis itu nanti nggak bakal bisa kebaca sama aplikasinya. Kita ngambil dari sini karena udah otomatis masuk sini. Nah, kita tinggal pilih nama-namanya yang udah kita buat di teks tadi ya. Nah, ini tinggal pilih dan klik lalu oke. Sorry. Nah, ini ya. Nah, ini kita movementnya kita atur juga. Botol 1 movementnya ini nih, ada angkanya 265. Ini kami dapat angka 265 itu nyoba-nyoba juga sih. Itu angka pastinya dari mana, kita nyoba-nyoba dari lihat dari angka yang ada di sini. Ketika kita gerakan kursor dari kiri ke kanan tuh akan berubah ya. Nah, di situ kita coba-coba ketika botol ini bergerak sampai sini itu berapa. Nah, ini dapatnya segini. Dan gerakannya kita centang yang horizontal. Nah, kalau yang ini kita pilih yang bawaannya lah, nggak ngerubah. Kita hanya ngerubah ini. Ini dari posisi 0 ke posisi berhenti itu segini lah kurang lebih ke nilainya ya. Lalu ada juga untuk ini penutup botol, karena programnya udah dibuat ya, kita tinggal masukkan aja sampai kayak tadi. Ini insert tag kayak tadi gitu ya. Lalu oke. Terus ininya juga kita setting sesuai yang kita temukan. Terus gerakannya vertikal, artinya turun naik ya. Terus ada juga untuk sensor. Kalau sensor ya tinggal masukkan ini on off, dan ini warnanya ketika ditekan warna apa, ketika berhenti warna apa, juga tinggal setting aja. Lalu ada ini kan ada gambar, ada animasi lainnya ya. Ketika pengen masukkan gambar atau yang lainnya, ini contohnya kan ini botol kosong, ini ada airnya. Nih kita sebenarnya berpisah ini antara air dan botol. Kalau mau digabung ya tinggal ini diklik, terus digabungin ya. Nah, ini di klik kanan aja. Nah, nanti ada tulisan grouping. Namun harus keduanya dulu diklik, atau pakai kontrol ya, kontrol botol sama airnya diklik. Sorry, botol sama kontrol. Nah, ini ada tulisan grup muncul ya. Nah, kenapa kami di sini dipisah, karena botol sama ini nantinya berbeda kodenya. Kalau ini air ini kodenya ini ya, air botol. Air botol itu tadi kita kasih nama yang di teks tadi. Ini jika kurang dari 1 atau botol 30 atau botol 3 reject. Nah, ini nanti buat program buat ngejalaninnya nanti ya. Nah, ini dulu untuk movementnya. Ini movementnya itu vertikal juga. Ini ada fill pengisian ya. Ini ada pengisian kan dari titik 0 sampai 100%, berarti dari nggak ada airnya sampai full gitu. Nah, mungkin selanjutnya kita langsung coba aja ke simulasinya ya. Caranya kita masuk dulu ke Submission Basic terlebih dahulu. Yang harus di start duluan Submission Basic dahulu, karena kalau yang di start duluan yang animasinya nanti yang ada error ya. Kita start pakai ini, yang ini, atau bisa juga Ctrl B. Kita tunggu loadingnya. Nah, sampai muncul ini kita tunggu. Terus kita klik start ya, play. Lalu klik OK. Setelah itu kita masuk ke mesin basicnya. Ini kita minus aja. Nah, kita masuk ke yang page 2 dari video Citek ini. Nah, ini kalau tinggal play ini yang ini ya, run project.
kita loading ya. Kita klik OK. Lalu continue. Kita bikin ini juga nih untuk pengamanannya ya. Ini sebelum dioperasikan kita harus login dulu. Login pakai nama saya atau pakai nama Mas Reki ya. Karena kalau nggak di login dulu nggak bisa beroperasi ya. Ada proteksinya. Ya, ada proteksi dulu lah. Harus login dulu. Ini pakai nama saya aja dulu. Oke, enter. Lalu menuju ke simulasinya ya. Mungkin nextnya ini Mas Habibi yang bakal menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari ini ya. Oke, baik Mas Habibi, silakan dijelaskan bagaimana ini kerjanya ya. Oke. Ya, di sini saya akan menjelaskan untuk cara kerja dari simulasi pengisian air ini ya. Pertama kita ke mode auto dulu. Kita klik mode auto, indikator nyala, dan kita cek proximity. Proximity pertama indikatornya nyala ya, warna merah. Terus kita klik start untuk melanjutkan prosesnya sehingga conveyor jalan dan uji botol juga menuju ke step pengisian ya. Ketika botol sudah lewat, proximity pertama sudah indikatornya mati. Terus ke proximity 2 untuk tahap pengisian, si valve kebuka ya untuk valve-nya karena nyala dari sensor proximity kedua. Di sini untuk mengecek kepenuhan dari air ini ada sensor level valve ya. Udah mati lagi sensornya karena udah terisi penuh. Dan lanjut ke proses untuk penutupan botol ya. Di step ketiga ini indikator proximity ketiga nyala dan si tutup botolnya turun sampai batas di sensor limit switch ini ya. Setelah udah sampai posisinya, si limit switch indikatornya nyala dan si tutup botolnya naik lagi, lanjut ke proses ke labeling. Kita tunggu sampai posisinya pas. Di sini udah posisi labeling indikator proxy 4 nyala dan labelnya turun menuju ke botolnya ya, sampai ke sensor limit switch lagi ya. Ini yang berada agak di bawah. Ketika posisinya sudah pas, si indikator nyala bahwa label sudah terpasang dan si label itu naik lagi. Lanjut ke step untuk packing ya. Di packing ini proximity 4 udah indikatornya mati ya, karena untuk akan menuju ke proses selanjutnya. Proximity 5 indikator nyala, packing turun sampai ke limit switch yang ini ya, yang ada di sini. Ketika sudah sampai ke posisinya menyentuh limit switch, si indikator nyala dan si packing menuju ke atas lagi untuk ke posisi awal, dan botol yang sudah di packing menuju ke untuk perhitungannya atau countering ya, sampai di packing ya. Ini ada gambar truk juga ya. Kembali ke counter ya. Counter itu sudah terhitung 1 karena tadi sudah masuk ke proximity counter. Setting counternya berapa nih? Kita di sini setting counternya 2 ya.
Berarti kita tinggal lanjut 2 kali berarti ya. Kita lanjut untuk simulasinya 1 kali lagi ya, sampai counter yang diinginkan tadi kita. Ya, ini prosesnya sama kayak tadi penjelasannya. Ini kalau counternya udah 2 kali gimana nih? Kalau counter udah 2 kali, ini nggak bisa operasi lagi ya. Oh, autonya ya? Autonya nggak bisa, karena kita tadi udah disetting 2 kali, kita harus resetnya dulu ya. Baru bisa ya? Baru bisa lagi. Nah, di sini pengisian lagi sampai nunggu penuh, baru sensor lever airnya nyala dan menutup si valve. Nah, nyala kan? Nah, udah nyala sensor air, valve tertutup. Lanjut ke proses selanjutnya. Ini sensor indikasi ada tutup botol berarti ya? Nah, ini benar itu. Kalau tutup botol terpasang dengan baik, indikator itu masih hijau. Jadi ketika ada problem, dia akan menunjukkan warna merah. Nah, ya. Ya, ini proses kedua ya, sama seperti tadi yang pertama penjelasannya. Dimencet baca ya. Nah, mencet itu baca, indikator nyala, dan si tutup botol naik lagi. Botol yang udah terisi air sama tertutup lanjut ke proses selanjutnya. Dan indikator hijau itu menunjukkan tutup botol terpasang dengan sempurna. Nah, di sini tadi untuk di proses labelingnya, indikator nyala, proximity yang keempat, sampai menyentuh ke limit switch ya, biar si label ini naik ke posisi semula lagi. Sampai indikator juga nyala, indikator nyala merah, label naik ke posisi awal, dan botol yang sudah tertutup, sudah terlabel, dia menuju ke proses packing. Nah, si sensor proximity kelima nyala, packing turun sampai ke limit switch ya. Ya sama proses prinsipnya limit switch itu buat ngembaliin di proses semula lagi. Nah, nyala sensor limit switchnya, indikator merah. Terus lanjut ke proses seperti tadi ya, untuk perhitungan atau countering. Nah, sesampainya di proximity yang terakhir, indikator nyala dan counter membaca menjadi 2 kali. Ini berarti nggak bisa ya? Ya, ketika counter sudah mencapai angka 2, kita mau start lagi tuh nggak bisa. Kita coba ya, saya. Nah, kita coba start dulu. Nah, nggak bisa beroperasi karena tadi kita setting cuma 2 ya, jadi kita harus Reset dulu ya. reset dulu. Oke, baik. Oke, selanjutnya proses apa selanjutnya? Ya, selanjutnya kita akan ke operation test ya, atau manual. Nah, di sini kita tekan dulu untuk push button operation testnya ini ya. Nah, sampai menyala indikator itu merah. Dan kita di sini ada push button untuk tes conveyor ya, untuk dia bekerja apa enggak. Terus ada tes valve, ada tutup botol turun, tutup botol naik, label turun, dan di sini ada label naik. Terus ada packing turun sama packing naik ya. Nah, di sini ada 8 untuk push button manual operation testnya ya. Nah, kita di sini akan mencoba trial satu-satu ya untuk dari push button ini, fungsinya baik apa enggak ya. Kita coba ke motor dulu. Nah, ketika kita tekan push button, motor nyala ya, itu ada indikator nyala warna merah. Nah, terus kita lanjut ke valve. Ketika close ini warnanya indikatornya merah ya. Ketika kita tahan push button, dia jadi warna hijau, yang menunjukkan valve-nya itu terbuka. Nah, terus kita lanjut ke proses tutup botol ya. Nah, tutup botol dia kita push button tekan, dia akan turun. Maaf sebentar, belum indikator. Ya, kita tekan push button.
Counter sama counternya masih nyala tadi, belum di reset lagi. Ya, kita ulangi lagi untuk tutup botol turun ya. Nah, di sini kita bisa lihat, kita tahan dus baterainya, dia turun. Nah, sampai ke sensor limit shade. Dan kita menuju ke push button tutup botol naik. Nah, sudah selesai untuk tutup naik, kita lanjut ke label ya. Sama kayak tutup botol, dia ada untuk label yang turun sama label naiknya juga nanti ya. Setelah ini kita bisa dilihat label turun. Nah, terus ke label naik, ke posisi semula ya, posisi dia belum bekerja. Lanjut ke untuk packing juga sama, ada packing turun. Nah, di sini berfungsi dengan baik selama ini push buttonnya, dan yang terakhir packing naik. Oke. Nah, oke, untuk operation testnya mungkin seperti itu ya untuk penjelasannya. Terus kita next untuk ke simulasi gangguan. Jadi ya di manufaktur atau apa kan pasti kita ada kendala atau gangguan, ada problem. Nggak mungkin kita kerja tuh mulus-mulus terus ya, pasti ada human error atau dari machine error. Ya, sini kita akan simulasi untuk gangguan yang pertama. Kita coba on dulu untuk simulasi gangguan. Kita klik auto, indikator nyala, dan kita coba start. 5 detik ketika bekerja, indikator langsung muncul. Setting tadi 5 detik, dan kita copy sama ya, karena bekerja Gak gitu ya betulnya ya. Nah, Berarti kalau mau maju lagi gimana? kita harus reset dulu untuk biar bisa proses lagi ya. Ketika udah di reset, motor udah nyala lagi, botol menuju ke proses pengisian. Nah, di sini sama, ketika sudah 5 second atau 5 detik si valve nggak terbuka, sama ada alarm bunyi nanti. Nah, indikator nyala, tapi air nggak ngisi, valve-nya masih tertutup. Tunggu alarmnya muncul. Alarm deteksi dulu ya. Biasa tadi juga ya proses selanjutnya ya, kita reset. Nah, air terisi karena tadi udah kita reset untuk alarmnya. Setelah air terisi, sensor valve untuk level air, sensor level air nyala, tapi nggak mau ke next selanjutnya, tidak jalan ke proses penutupan botol. Di sini ada 3 memberi instruksi proses lagi. Kita reset lagi. Nah, ketika udah di reset, normal lagi ke proses penutupan botol. Sama di sini ya simulasi gangguannya. Nah, ketika si botol sudah sampai proximity indikator nyala, si tutup botolnya turun, tetapi terpasang di tapi masih di botol enggak terpasang di kita alarmnya. Ada 3 alarm, berarti nggak mau berangkat
berat juga ini. 3 alarm tadi kita udah ini simulasi, masih bisa belum jalan, berangkat ke proses selanjutnya. Kita reset lagi seperti tadi. Ya di sini sama ya untuk prinsipnya simulasi gangguannya. Botol menuju ke label sampai ke proximity 4, indikator nyala. Gangguannya sama ya, label turun tapi dia tidak terpasang ke botolnya. Dan setelah kita tunggu sekitar 5 detikan tuh alarm nyala lagi, alarm keempat. Nah, di sini tuh indikator untuk sensor mesinnya udah menyala. Berarti ada problem dan kita ya itu untuk di packing mungkin sama ya karena prinsip kerjanya. Jadi kita tadi sampai level dulu. Ada lagi tambahan lagi yang lain? Mungkin untuk penjelasannya cukup untuk sampai di tadi auto, present test sama simulasi gangguannya ya. Ya mungkin itu aja sih dari kelompok kami atau dari kami, dari saya Anggi Rinaldi dan juga Mas Rifki ya. Iya. Ini simulasi dari contoh pabrik Untuk minuman ya. Ya minuman, contoh pembuatan minuman dari proses ya di sini ada penyediaan botol, lalu pengisian air, terus pemberian tutup botolnya, pemberian label dan juga packing sampai dengan barangnya itu dibawa sama truknya ya. Untuk delivery nih. Ya, delivery. Kita distribusikan. Iya, cuma nggak bisa gerak nih truknya. Ya mungkin itu aja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.